Shalom warga kerajaan, let us rejoice. Sebab kita memperingati kebangkitan dari Sang Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Sekarang ada gerakan yaitu hendak mengganti nama hari Minggu menjadi hari Ahad. Hari pertama, ya. Apa sih? Sampai begitu tuntutannya luar biasa. Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, Domingo. Domingo itu artinya the day of our Lord. Siapa our Lord? Lord Jesus Christ. Dirayakan kebangkitannya 52 kali setiap tahun di Indonesia. Bahkan nanti ditambah kenaikannya ke surga. Saudara tahu bahwa Amerika, Inggris, Jerman, Prancis tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi kita orang Indonesia. Amen. Jadi pertama-tama let us rejoice, bersuka cita. Karena tidak ada yang sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, kenapa sih dia harus disalibkan? Kenapa dia harus mati? Itu nubuatan Daniel 9 ayat 25 dan 26. Ketahui dan camkan bahwa mulai saat dari perintah Raja Cyrus ataupun Kores, jadi membangun kembali kota Yerusalem, harus ada 69 kali 7. 69 kali 7 tahun. Maka pada saat itu seorang yang disebut Messiah the Prince, Mesias itu artinya raja, penguasa, ya. Dan dia zaman 26 dengan tidak ada salahnya apa-apa. Dengan pengadilan agama, dengan pengadilan Romawi, pengadilan Herodes, bahkan pengadilan rakyat. Ditanya oleh Pontius Pilatus, apa salahnya? Salibkan dia. Apa sih kesalahannya? Salibkan dia. Tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. Dan look what happened to them. Dan kita melihat, saudaraku, bagaimana kebangkitan Yesus Kristus adalah core ataupun inti daripada iman kepercayaan saudara. Saudara, saya tidak mengikut dongeng. Saudara, saya tidak mengikut kata orang. Tapi kita harus bertemu khususnya dengan Kristus yang telah bangkit. Bukan Kristus yang sejarah, ya. Bukan history, tapi His story through your life and my life. Bulan ini temanya tentang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja bukan lewat cuma rasul-rasul, tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 6 itu para diaken, ya, yang mengurusi makanan janda-janda tua, janda-janda miskin. Justru di situ Tuhan membangkitkan mereka jadi saksi-saksi yang penuh dengan kuasa. Orang bisa dipenuhi dengan macam-macam. Ada dipenuhi kesombongan, ada dipenuhi omong kosong. Saudara saya dipenuhi dengan kuasa kebangkitan yang dulu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah, this is the day of our Lord. Dan tahun 2023 katanya tahun berat. Ini tahun apa ini? 2023 M itu Masehi. Tapi kalau bahasa Inggris ataupun bahasa yang biasa dipakai itu AD, Anno Domini, the year of my Lord, the year of our Lord. Minggu itu the day of our Lord. Jadi saudaraku, tidak usah khawatir. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, dan dia bisa menanami kembali yang telah tandus dan membangun kembali yang sudah runtuh seperti yang dia buktikan. Karena itu setiap putra Allah dipenuhi dengan Roh Allah. Kiranya warga kerajaan semua menjadi putra-putra Allah yang dewasa, karena dunia ini sedang menantikan penyataan putra-putra Allah yang luar biasa. Saudaraku, sekarang dunia coba rubah jadi CE, Common Era. No, this is the day of our Lord and the year of our Lord. Jangan takut, 2023 kita akan mengalami revival, kebangunan rohani. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kami ucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua dimanapun kita berada. Kiranya karya kebangkitan Kristus selalu melingkupi setiap hidup kita. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau telah menebus dan mengasihi setiap hidup kami.
Pada hari ini kami persiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami datang kepada Tuhan. Mari Tuhan berkarya sepenuhnya, kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kami akan memuji Tuhan, kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Katakan samping kiri kananmu di rumah Bapak Ibu, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, Jika Allah
Sama-sama mari kita bertakar di hadapan Tuhan. Dimuliakan. Mari kita sama-sama katakan. Ditinggikan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja kami. Kau Rajaku. Dia yang bertata. Yang bertata. Dia berkuasa. Yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja. Mari serukan sama-sama katakan. Kau dimuliakan Tuhan. Dimuliakan. Ditinggikan. Jesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja. Kau Raja. Kami sembah, kami muliakan Kau Tuhan. Yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan. Kau Raja. Mari serukan sekali lagi sama-sama. Dimuliakan Tuhan. Dimuliakan. Ditinggikan. Ditinggikan. Yesus. Yesus Tuhan. Kau Raja kami. Kau Rajaku. Yang bertata. Yang bertata. Yang berkuasa. Yang berkuasa. Yesus. Yesus Tuhan. Kau Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Sembah Dia. Kau dimuliakan. Kau ditinggikan atas perbuatanmu, Jesus. Kau dimuliakan Tuhan dalam segala kuasa-Mu. Bahkan Kau wakil bagi kami, bahkan melalui hidup. Pujian bagi Tuhan, pujian bagi bersyukur, sembah bagi Tuhan. Pujian Raja kami yang hidup, Allah kami yang besar, tinggikan namamu. Kami bersyukur, kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur, Kau limpahkan anugerah-Mu. Kasih-Mu yang terhebat Tuhan. Kau Allah yang ajaib bagi kami. Jesus. Anugerah kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Dialah yang dimuliakan, Dialah yang ditinggikan, Dialah yang diagungkan, memberikan kemenangan buat setiap kita.
Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Yang percaya Dia ada bagi saudara kita katakan, Haleluya, jadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari serikan lebih lagi katakan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di Shalom sahabat Kristus, dimanapun kita berada, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Setelah Jumat yang lalu kita merayakan Jumat Agung, pertanyaan yang mengiang dalam pikiran saya, kenapa Yesus harus mati kalau Dia Tuhan? Jawabannya sederhana, Yesus mati untuk menaklukkan semua dosa-dosa kita, semua pelanggaran kita. Yang kedua, Yesus mati untuk mengalahkan setan. Alkitab berkata, the devil is under your feet. Dan yang ketiga, kenapa Yesus harus mati? Untuk menjadikan kita lebih daripada semua menang, sehingga karena terjadi pertukaran di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merayakan kebangkitan Yesus. Ada banyak orang lahir dengan mujizat Tuhan, ada banyak orang hidupnya melakukan mujizat, tetapi pertanyaannya, ketika dia mati tidak bisa bangkit lagi. Tetapi Yesus kita dahsyat. Alkitab berkata, He is not here, but He is risen. Saudaraku, mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyi bersama dengan saya dengan penuh sukacita, merayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, sama-sama. Yes, tepuk tangan di atas kepala saudara. Yes, mari kami senyum dan bersukacita karena ini kebangkitan Yesus adalah kebangkitan setiap orang percaya. Yes, bersoraklah, amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Iblis dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk dada saudara, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Datanglah kerajaanmu hari ini. Biarlah sukacita surga turun atas kami, kegembiraan surga turun atas kami, karena hari ini adalah hari celebrate buat kami.
Karena Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang menepati janjinya. Dia mati dan pada hari ketika hari ini dia bangkit lagi. Dan kami merayakan dengan sukacita Tuhan. Biarlah kebangkitan Yesus berdampak atas kami, atas usaha kami, atas rumah tangga kami, atas pelayanan kami, dan atas seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu diurapi oleh Tuhan dan semua diurapi oleh Tuhan. Sehingga menit-menit ke depan Tuhan nyatakan kasih karunia dan kemurahannya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Yesus kita dahsyat. Tulis di komentar saudara, Yesus kita luar biasa. Katakan sama-sama, Yesus kita dahsyat. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, setelah minggu lalu tadi saya cuplik di awal daripada khotbah saya bahwa kematian Yesus adalah awal kemenangan bagi setiap orang percaya. Saya percaya mulai hari Jumat sampai hari ini ada banyak kesaksian yang hebat yang Tuhan kerjakan ketika saudara percaya, karena kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Hari ini berjumpa kembali dengan saya Pendeta Wahyu, dan hari ini kita akan membahas tentang He is not here but He is risen. Kalau saudara kehadiran akan ketemu tulisan ini, cuplikan dari Matius, di gua Yesus dituliskan dia tidak ada di sini dan dia sudah bangkit. Di awal tadi saya katakan Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang lahir dengan mujizat Tuhan, banyak orang yang lahir yang hidupnya melakukan mujizat Tuhan. Saudaraku, termasuk hari-hari ini yang Ibu Ida dari Dayak, saudaraku, suku Dayak, banyak mengobati orang, banyak melakukan mujizat, saudaraku. Praise God. Tetapi hari ini saya mengingat satu pribadi yang namanya Yesus. Yesus sebelum lahir ada banyak mujizat yang terjadi. Dan setelah Yesus lahir ada banyak mujizat yang terjadi. Selama hidupnya melakukan mujizat. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudaraku, setelah itu dia mati. Kematian Yesus bukan akhir segala-galanya. Di Jumat lalu saya singgung, saya khotbahkan dengan saudara, karena kematian Yesus adalah awal daripada sebuah kemenangan bagi orang percaya. Karena saudaraku, di situ menaklukkan semua dosa masa lalu, dosa keturunan, dan juga mengalahkan setan. The devil is under our feet. Setan di bawah kaki orang percaya. Dan yang ketiga, menjadikan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Tetapi kebangkitan Yesus, setelah kelahiran Yesus, Yesus hidup, Yesus mati di atas kayu salib. Dan hari ini saudaraku, kita merayakan kebangkitan. Amin. Membuktikan, saudaraku, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yang setuju katakan amin. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga membuktikan bahwa Dia Tuhan yang menepati janji-janjinya atas seluruh kehidupan kita. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia Tuhan yang menepati janji-janjinya. Kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Tapi kalau Tuhan berjanji menyembuhkan saudara, Tuhan berjanji memberkati saudara, Tuhan berjanji melakukan perkara yang besar atas hidupmu, yang bangkrut dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan dan mengalami mujizat Tuhan. Itulah Yesus yang hari ini kita rayakan kebangkitannya. Jadi kematian Yesus Bapak dan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia Tuhan. Amin. Dia Tuhan yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Oleh karena itu hari ini kita bersukacita dan berbahagia karena kita merayakan kebangkitan Yesus. Dan Yesus ada bersama di kehidupan orang percaya. Seperti lagu katakan, saudaraku, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan tepuk dada saudara, saya orang-orang kudus. Amin. Saya orang-orang percaya, saudaraku. Dan di situ letak mujizat Allah. Allah bergerak melakukan mujizat atas hidup ini. Sekali lagi, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia Allah. Kalau Dia bukan Tuhan,
Saudaraku, dia mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi Yesus berbeda. Dia mati dan pada hari ketiga bangkit lagi. Dan hari ini kita rayakan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan orang percaya. Baca ayat ini sama-sama. Filipi 3 ayat yang 10 dikatakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini sangat luar biasa buat kita. Rupanya Rasul Paulus mengendaki atas semua jemaat Filipi, atas jemaat yang ada di Pulau Sumba, kota-kota yang lain, saudaraku, yaitu mengenal kebangkitan Yesus. Apa yang terjadi di tengah-tengah kebangkitan Yesus? Merupakan pengharapan yang muncul di tengah-tengah kematian. Ketika murid-murid Yesus Maria melihat bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan di gua, distempel oleh stempel raja. No hope, tidak ada harapan lagi. Kalau hari ini saudara sedang berjumpa dengan hidup yang tidak ada harapan, jangan khawatir. Hari ini Tuhan membuktikan janjinya atas kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kata Tuhan. Kata lagu itu. Dan memang betul saudaraku. Dia Tuhan yang menepati janji-janjinya. Dia berkata pada hari ketika saya akan bangkit. Tapi orang-orang murid-murid Kristus tidak percaya. Tapi Tuhan mengenapi janjinya. Makanya saya bagikan pagi ini, He is not here, but He is risen. Kalau melihat ayat tadi kita kata risen, kata bangkit, diartikan dengan kata bangkit dalam istilah bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah anistemi. Artinya apa saudaraku kata anistemi? Yaitu pindah posisi. Pindah posisi yang bagaimana pendeta? Pindah posisi saudara yang sakit menjadi sembuh oleh karena bilur Yesus. Pindah posisi yang bagaimana pendeta? Anda yang lemah menjadi kuat. Yang setuju katakan amin. Pindah posisi yang bagaimana pendeta? Pindah posisi yang miskin jadi kaya. Pindah posisi yang bagaimana pendeta? Pindah posisi yang tidak ada harapan menjadi harapan. Saudaraku, oleh karena itu merayakan kebangkitan Yesus hari ini. Anistemi, pindahlah posisimu. Tuhan sudah menggeser, Tuhan sudah berkata sudah selesai. Artinya posisi sudah mungkin berkata pendeta, hutang-hutang saya banyak. Percaya tahun ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Bahkan ada yang bulan ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan saya berkata ketika kami sedang membangun di depan, Tuhan berkata sudah selesai. Kami sedang membuka kerannya surga, pintu surga. Untuk seluruh material berkat-berkat Tuhan tergenapi, dipenuhi. Karena saudaraku, saya bersama dengan pendeta-pendeta dan panitia terus berkumpul agar tahun ini selesai, saudara. Tapi saya percaya, karena sampai hari ini terus memberkati. Ada orang yang tidak dikira menabur, menitipkan berkat, tidak banyak, tapi lumayan, saudaraku, untuk melanjutkan pekerjaan finishing di depan. Karena hampir setiap hari Sabtu kami hampir keluar 20 sampai 20-an juta lah, saudaraku. Tapi saya percaya ketika Yesus berkata pergumulanmu sudah diselesaikan, tetelestai, itu menjadi kekuatan atas hidup kami. Kalau perlu di atas sana tulis pagi, sudah selesai. Haleluya. Jadi yang pertama ketika bicara anistemi, itu sedang berkata pindah posisimu. Posisi yang miskin diperkaya. Posisi yang menderita diberikan bahagia dan sukacita. Tapi yang kedua artinya berani menghadapi tantangan, saudaraku. Saya ingat anaknya pendeta Roni namanya David. Pak Roni dia gampang nangis waktu masih kecil. Passwordnya Pak Pendeta Roni Daud selalu berkata, sudah selesai. Selalu berkata, berani hadapi tantangan. Saudaraku, saya melihat rupanya mujizat Allah itu terjadi
manakala kita melangkah. Manakala iman kita menjadi kuat, bukan saat kita terus minta belas kasihan, no. Tapi saat ketika Tuhan ngomong sama Gideon, pahlawan yang gagah perkasa. Di situ letak titik mujizat mulai terjadi. Ketika iman kita mulai bangkit. Gideon bingung. Dalam penindasan, dalam masalah dia gagah perkasa. Coba lihat Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia punya pernyataan, sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap percaya kepada Tuhan. Dan terjadi mujizat. Saudaraku, saya melihat kairosnya Tuhan terjadi di saat iman itu mulai bangkit. Ketika murid-murid Yesus membagi-bagikan, nyoh, entek no. Saudaraku, rupanya di situ letak mujizat Allah terjadi. Oleh karena itu berani hadapi tantangan. Bagi saudara yang sedang menghadapi tantangan hari ini, jangan mundur, jangan kecewa. Jangan menyerah. Karena kata anistemi salah satunya adalah berani menghadapi tantangan. Tapi yang ketiga maksud saya. Ketika bicara anistemi, itu bicara kebangunan rohani atau menghadapi kesuaman. Yang mulai tidak yakin akan kuasa Tuhan ketika baca Alkitab. Yang tidak yakin ketika berdoa. Bahwa di balik doa ada kuasanya. Yang tidak yakin ketika dia beribadah. Tuhan mencukupkan, Tuhan melimpahi, Tuhan melindungi. Kita bertobat sama-sama. Jadi beberapa kali kita merayakan apa yang disebut dengan kebangkitan Yesus. Bukan berapa kali kita merayakannya. Tetapi berapa kali kita pindah posisi. Sekarang yang saudara berada. Dari kekalahan menuju kemenangan. Dari sukacita menuju dukacita. Sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika bicara kata bangkit anistemi itu bicara mana? Pindah posisimu. Berani menghadapi tantangan. Dan juga kebangunan rohani. Saudaraku. Yang ku kendaki ialah apa tadi? Mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Sering sekali kita khotbahkan kata kuasa dari kata dunamos atau dunamit. Apa artinya? Kuasa kebangkitan Yesus yang pertama membatalkan masa lalu. Ada banyak orang saudaraku hidup di masa lalu, padahal Alkitab berkata yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kebangkitan Yesus membatalkan masa lalu. Saudaraku, tidak ada orang yang tidak berdosa di muka bumi ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sekalipun mungkin secara pribadi kita tidak melakukan dosa. Sejak kecil kita hidup soleh. Kita hidup baik, suka amal, suka menolong. Tapi ada dosa keturunan. Dan tidak mungkin orang tidak punya dosa dan kesalahan. Berpikir negatif tentang orang aja sudah dosa, saudara. Ada beberapa dosa-dosa kutuk keturunan nenek moyang. Dosa masa lalu. Dosa masa muda kita dan sebagainya. Kebangkitan Yesus yang pertama adalah membatalkan dosa masa lalu kita. Oleh karena itu jangan hidup di masa lalu. Itu menghalangi terobosan-terobosan baru. Makanya Alkitab berkata yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudaraku jangan tengok ke depan seperti kucing kalau lari dia tengok ke belakang. Karena kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus dunamit. Membatalkan kesalahan kita masa lalu. Firman Tuhan berkata jika anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Sahabat Kristus, jangan ada yang terus tertuduh dengan masa lalumu. Saya sering katakan bersama dengan teman-teman, ketika memasuki perjamuan kudus, memimpin perjamuan kudus. Saya katakan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni ketika kita mengaku di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan. Jadi masa lalu sudah diselesaikan. Jangan hidup di masa lalu. Trauma terus, kepahitan terus, saudara, kebencian terus. Ada cerita kuno saudaraku. Ilustrasi kuno. Di daratan Afrika ada cara untuk
menangkap monyet. Saudaraku. Caranya sederhana. Para pemburu monyet itu saudaraku menyiapkan toples yang lehernya panjang, bawahnya besar. Dan di dalamnya diisi kacang saudaraku. Dan dilihat dari jauh. Monyet berkerumunan dan dia mulai dengan kerakusannya. Dia ambil kacang kesukaannya. Dia menggenggam, dia berusaha menarik. Dengan genggaman di leher toples yang sempit. Dan dia terus mempertahankan untuk mendapatkan kacang. Saudaraku, ada banyak orang sudah diampuni. Dosanya sudah diselesaikan. Dosanya sudah dibatalkan di atas kayu salib. Masih memegang kepahitan. Masih memegang kekecewaan. Dan terus padahal Tuhan sudah selesaikan. Dan menjadi bulan-bulanan kuasa kegelapan. Kuasa kebangkitan Yesus membatalkan masa lalu kita. Allah tidak peduli seburuk apapun, sebobrok apapun. Ketika engkau datang kepada Yesus, engkau menjadi ciptaan yang baru, berhak bersuka cita, berhak untuk diberkati, dan berhak untuk berbahagia. Amin, 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 amin. Haleluya. Tapi yang kedua, menaklukkan permasalahan. Saudaraku, kalau saudara melihat cerita firman Tuhan, ketika Yesus mati, kemudian di atas kayu salib, dimasukkan di kubur, dan ditulis tadi, He is not here, saudaraku, ditutup rapat, distempel-stempel raja, dan dijaga oleh para tentara. Artinya apa kalau ada stempel raja? Ada stempel cincin ceplok. Tidak ada yang boleh membuka pintu ini selain raja atau rekomendasi raja. Dan dijaga malaikat. Saudara dengar. Kuasa kebangkitan Yesus tidak bisa dibatasi oleh seorang raja, kekuatan yang hebat sekalipun. Kuasa kebangkitan Yesus tidak dibatasi oleh penjagaan yang kuat dari tentara Romawi. Nah, artinya apa? Menaklukkan seluruh permasalahan. Kalau pintu kubur Yesus yang dijaga di stempel raja saja bisa tidak membatasi kebangkitan Yesus, apalagi masalah kesembuhan yang saudara sedang nantikan. Apalagi masalah persoalan yang sedang saudara hadapi. Apalagi masalah tanah yang sedang hadapi. Apalagi masalah pelayanan. Makanya kita berkata bersama dengan Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Jadi kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus. Makanya Paulus berkata, yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Supaya apa? Yang pertama masa lalu dibereskan. Yang kedua menaklukkan segala persoalan. Semuanya bersama dengan Yesus lakukan perkara yang besar. Tidak ada masalah yang besar. Kalau Yesus kebangkitan Yesus tidak bisa dibatasi. Artinya kuasa kebangkitan Yesus mengubah masalah saudara menjadi berkat dan mujizat. Tapi yang kedua, mengubah hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat betapa dahsyat dan kuasanya yang dimukakan oleh Rasul Paulus di surat Filipi. Yang kundaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kenapa Yesus harus bangkit? Di hari Jumat yang lalu saya katakan, kenapa Yesus harus mati? Bahayanya kalau Yesus tidak bangkit, yang pertama sia-sialah baptisan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baptisan kita sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Karena kita tidak akan dibangkitkan bersama dengan dia. Dia berjanji akan ada kebangkitan setelah kematian. Dan lewat baptisan kita berjanji ada kebangkitan. Dosa diampuni dan ada pengampunan dosa dan kebangkitan. Tapi yang kedua, bahaya kalau Yesus tidak bangkit, saudaraku. Sia-sia saudara menabur. Sia-sia saudara pengorbanan kita. Sia-sia penderitaan kita yang kita alami. Sia-sia kita memikul salib. Kita harus sabar dengan orang-orang yang greget nih. Kita harus sabar orang-orang yang
berbuat macam-macam atas anak Tuhan. Kita menderita karena kita percaya bahwa pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Saya bangga dengan jemaat yang kami layani, sahabat Kristus di Sumba. Mereka begitu luar biasa, mereka begitu care dengan pekerjaan Tuhan. Ketika saya umumkan, ayo kita plester 1,50 meter dan sebagainya, bla 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 bla, ngumpulnya hampir 1.900-an lebih dan ketutup. Dan ketika pendeta Hengki bagikan, siapa yang mau kasih makan tukang, 10-11 tukang tiap hari. Mereka berebut, saudaraku. Saudaraku, ketika ayo nabur untuk pekerjaan Tuhan. Kemarin ada hamba Tuhan titip, ini Pak titip. Sia-sia perpuluhan kita kalau kita Yesus tidak bangkit. Bahayanya kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia pengorbanan kita. Kenapa jadi orang Kristen banyak perkara dan sebagainya. Tetapi yang ketiga, bahaya kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia tujuan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kebangkitan Yesus punya arti yang dahsyat buat kita. Oleh karena itu mari kita bersuka cita karena kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari celebration buat kita bagi orang percaya. Seperti melihat surprise. Seperti melihat sesuatu saudara, kado yang tidak disangka-sangka. Wow, dapat mobil. Wow, dapat ini saudara. Wow, dapat rumah. Itulah surprise. Kuasa kebangkitan Yesus. Makanya ironis kalau saudara jadi orang percaya memble. Sedih terus. Haleluya. Saudaraku. Oleh karena itu mari bersuka cita. Karena kebangkitan Yesus buat kita adalah sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah saudara dan saya. Bukti bahwa dia hidup dan berkuasa. Bukti dia menepati janjinya. Dan kuasa kebangkitan Yesus sangat dahsyat. Arti dan makna buat orang percaya. Yaitu kuasa kebangkitan membatalkan masa lalu. Masa lalu menaklukkan permasalahan. Sebesar apapun masalah kita, Yesus sanggup menyelesaikan dan mengubah hidup kita. Jadi jangan pernah bilang hidup ini tidak bisa diubah. Saudaraku, di Jumat Agung saya katakan Yesus jagonya mengubah keadaan kita. Yang paling terakhir, penghalang kebangkitan buat saudara dan saya, saudaraku, yaitu ibadah yang agamawi. Artinya apa? Saudaraku, ibadah yang agamawi itu artinya saudara dan saya melakukan ibadah ulang, tapi tidak merasakan kuasanya, tidak percaya kuasanya. Itu ibadah agamawi, saudara. Tapi yang kedua, ketika kita tidak punya iman. Salah satu murid Kristus, Yesus berkata, kalau memang kau Yesus, cucukkan. Saya ingin melihat bukti bahwa ada tanda paku. Mari iman kita dibangkitkan di tengah kebangkitan hari ini. Tidur kita, mari kita bangun di saat mungkin kita sedang tertidur iman kita. Ya, saudaraku, negara-negara yang sudah mulai maju secara teknologi, secara sains dan semuanya maju di dalam banyak hal, mulai tidak mengabaikan Tuhan. Tapi saya bangga punya Tuhan yang Asbury University di Jamah duluan mengalami revival. Mari iman saudara bangkit. Sekalipun tidak melihat tapi percaya. Itulah iman kita bangkit. Kami banyak melihat kesaksian, tapi jangan sampai iman kita menjadi nyaman. Pak Enggi, Pak Emu dan semuanya. Yang menjadi penghalang adalah ibadah agamawi, saudaraku. Ibadah minggu, ibadah Jumat, ibadah rumah tangga, ibadah anak muda. Lakukan, tapi hanya sekedar melakukan tanpa melihat kuasanya dan mengimani. Tapi yang kedua, iman kita tidak punya iman penghalangnya, saudaraku. Tapi yang ketiga, tidak berani mati. Amin. Ketika orang sampai satu titik berani mati, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, disitulah letak
kesempurnaan dan mujizat penyertaan Tuhan terjadi. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun aku tidak ditolong, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu sahabat Kristus dimanapun Yesus berada, kata anistemi adalah pindah posisi. Mari posisimu diubah hari ini. Kata dunamos, kata kuasa, kata dunamit, membatalkan masa lalu kita. Semua sudah selesai. Menaklukkan semua permasalahan. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Yang ketiga, mengubah hidup kita. Tuhan jagonya merubah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku yakin kau ada di sini. Ku yakin dia sanggup mengubah saudara. Ku yakin dia sanggup membatalkan masa lalu kita. Saya yakin Tuhan kita sanggup menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kuasa kebangkitan Yesus. Anistemi, pindah posisimu. Saudara boleh berulang kali mendengarkan khotbah tentang kebangkitan. Tetapi hari ini ayo melangkah. Angkat tilammu dan melangkah untuk melihat mujizat Tuhan. Saudara yang ada di kursi roda yang bertahun-tahun tidak bisa berdiri. In the name of Jesus, mari bangkit berdiri bersama-sama. Yang tidak bisa bicara ngomong aku mulai bisa bicara dalam hatimu. Tajamah tenggorokanku ya Tuhan. Yang bisu tuli dijamah oleh Tuhan. Yang alami kebangkrutan hari ini bangkit. Bukan berapa kali Anda jatuh, tetapi berapa kali Anda bangkit. Haleluya. Nyanyi bersama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Sekali lagi sama-sama ku yakin sambil angkat tangan. Yang perlu butuh mujizat Tuhan, letakkan tangan kirimu di dada. Sementara tanganmu kau angkat, pas sebut nama Yesus, panggil nama Yesus. Sayang kamu, ku yakin kau ora pasatakan araba-araba. Kemenangan terjadi di, katakan musisatnya, sisatnya terjadi di sini. Angkat tangan saudara, sembah Tuhan. Oh, oh, oh. Jamalah kami, sembuhkanlah kami ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, Lord Jesus. Haleluya. Jamah, lambaikan tangan saudara yang perlu mujizat. Yes, amin, 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 amin. Yes, Rabasatakanan. Ku yakin ada di sini kuasa kebangkitan Yesus, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Haleluya. Jesus. Mari angkat tangan dan Pendeta Hengki sekali lagi akan berdoa buat kita semua dan menutup. Haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau bukan hanya mati tapi Engkau bangkit bagi kami. Dan sekarang kami percaya sebab Engkau hidup maka ada harapan. Sebab Engkau hidup maka ada masa depan. Sebab Engkau hidup maka tidak ada yang mustahil bagi kami. Sebab kematian saja yang Engkau taklukkan, maka bagi kami segala sesuatu adalah mungkin bagi setiap kami. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang hari ini dihadapkan dengan jalan-jalan buntu, Tuhan bukakan jalan-jalan baru bagi mereka. Ekonomi diberkati, kesehatan diberkati, rumah tangga diberkati, kesehatan semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hari yang luar biasa ini kami merayakan kebangkitan Tuhan bagi kami. Biarlah ini menjadi pertanda kami pun harus bangkit dalam segala keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan
Amin.